Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho dari Sangga Karya Nugraha Boyolali. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil dari proyek Laravel saya yang bertemakan tentang website sekolah. Di sini saya menggunakan Laravel 9. Untuk domainnya namanya websekolah.tes. Kemudian ini masih lokal. Kemudian di dalam uh, isinya itu terdapat beberapa tombol home, about, blog, dan kategori. Sementara itu saya menambahkan untuk fitur login bagi admin ataupun user yang ingin menambah isi dari konten websitenya ataupun postingannya. Di halaman home di sini terdapat tampilan untuk sekilas HTML. Untuk template-nya saya ambilkan dari internet seperti ini. Di sini ada tampilan untuk biodata, kemudian tampilan indeks dari isinya, kemudian tampilan my blog-nya. Kurang lebihnya seperti itu untuk tampilannya yang di halaman home. Kemudian di halaman about masih saya kasih ini halaman about, jadi ini masih kosong sebenarnya. Kemudian setelah itu lanjut ke dalam halaman blog. Nah, di dalam halaman blog ini yang pertama ada menu search pencarian. Kemudian setelah menu pencarian di bawahnya ada hasil postingan pertama itu akan muncul di atas sendiri. Kemudian setelah itu postingan yang selanjutnya akan menyesuaikan di bawahnya. Selain itu saya tambahkan untuk kategori. Jadi di dalam web saya yang saya buat itu saya bikin kategori, kemudian postingannya by siapa. Jadi untuk yang posting itu usernya siapa aja gitu. Nah, di sini saya contohkan untuk pertama untuk menu pencarian. Apabila saya mencari, jadi ini sudah bisa diaktifkan ya untuk menu pencariannya. Nah, di sini saya mencari nama dari ini, seumpama saya blog yang jaringan. Kemudian saya copy, di sini saya paste, kemudian saya cari. Nah, maka yang akan muncul cuman satu postingan kami anak teknik komputer jaringan. Nah, apabila kita klik read more, nah kemudian ini akan muncul untuk isi dari postingannya. Nah, selain itu kita bisa kembali ke menu postnya. Nah, di sini saya terapkan juga untuk menu untuk posting by siapa dan kategorinya apa. Jadi di sini kalau saya klik untuk yang menu Wahyu Nugroho, nah kemudian masuk ke Alpost by siapa kayak gitu. Di dalamnya postingan yang dibuat oleh saya itu baru 2, contohnya kayak gitu. Nah, untuk kategorinya saya menggunakan untuk yang personal. Nah, dalam kategori personal itu nanti banyak sekali postingannya dari berbagai user ataupun lebih dari satu user. Nah, kemudian setelah itu ada setelah menu pencarian kurang lebihnya seperti itu. Kemudian postingan yang saya bikin, nah itu nanti akan masuk ke dalam menu-menu yang ada di bawah. Jadi hasil postingannya akan masuk ke dalam di bawahnya. Kemudian setelah itu ada menu satu lagi untuk kategori. Setelah saya klik menu kategori, lah di dalam kategori ini, kategori ini saya kasih 3 kategori. Yang pertama web programming, web design, serta personal. Jadi di dalam kategori ini udah dikelompokkan macam-macam dari kategorinya. Dari postingan yang telah dibikin tadi itu masuknya dalam kategori apa.
Nah, di sini saya contohkan untuk web programming. Saya klik, kemudian saya saya cari itu untuk kategorinya masuknya ke web programming semua itu. Nah, kemudian personal juga sama itu. Nah, mungkin untuk tampilannya seperti itu untuk sekilasnya. Nah, kemudian saya lanjut ke dalam menu login. Ada menu satu lagi untuk login. Di sini loginnya itu digunakan untuk fungsi crud data. Jadi di sini saya masuk ke menu login. Nah, setelah menu login, nah ini tampilan menu loginnya menggunakan email dan password. Nah, di sini apabila user ataupun admin belum mempunyai akun, nah itu bisa mendaftarkan dulu. Nah, di link daftar sekarang, saya contohkan di sini masuk ke dalam pendaftaran akun. Nah, di sini akun yang saya masukkan contohnya kayak gini. Akun pertama ini pertama @gmail.com, passwordnya 12345, kemudian saya daftar. Nah, maka akan muncul untuk notifikasi registrasi berhasil dilakukan, silakan login gitu. Setelah itu saya coba untuk login. gmail.com, kemudian passwordnya. Nah, setelah itu akan bisa login ke dalam menu untuk crud datanya. Di sini akunnya sudah masuk, yaitu akun pertama tadi. Kemudian di dalam menu dashboard ini terdapat postingan. Nah, setelah saya masuk ke postingan ini belum pernah membuat postingan ya, karena di dalam akun ini baru pertama kali mendaftar. Jadi setelah itu saya coba praktekkan untuk membuat postingan baru. Saya klik postingan baru, kemudian saya kasih judulnya saya ambilkan contoh dari internet, pemrograman dasar. Nah, di sini saya ambilkan contoh ini, copy judulnya, saya masukkan, slagnya saya ganti pemrograman dasar satu, kemudian kategorinya saya kasih web programming, kemudian saya terapkan untuk upload gambarnya. Di sini saya cari gambarnya, lepas dulu. Nah, saya cari ini, kemudian isi dari postingannya saya ambilkan dari sini, kemudian kembali lagi ke sini, saya pastekan, kemudian saya create post. Nah, maka postingan berhasil dibuat, dan di sini tambah satu untuk judul, kategori dan actionnya itu berupa pemrograman dasar, kemudian kategorinya web programming. Nah, di sini ada menu action, yaitu lihat data, kemudian edit data, dan hapus data. Yang pertama saya lakukan akan melihat data dulu. Nah, jadi hasil postingan yang saya buat tadi akan masuk ke dalam sini. Nah, kalau kita lihat di halaman utama itu akan otomatis masuk ke dalam blog. Nah, ini akan masuk ke dalam alpos yang pertama, jadi yang utama. Kemudian yang tadi setelah saya bikin itu akan masuk ke dalam
Ya, saya lanjutkan lagi untuk isi dari postingannya. Kurang lebih nanti akan seperti ini yang postingan baru saja saya buat, kemudian ini postingan yang tadi. Kemudian setelah itu setelah membuat postingan, di sini saya terapkan untuk menu ubah data. Jadi di sini ubah postingannya, di sini judulnya saya ganti pemrograman web, kemudian saya hapus beberapa kata, dan slagnya saya ganti 3, saya ganti kategorinya, kemudian saya ganti untuk gambarnya. Dulu, kemudian saya tambahkan bodinya. Ini postingan terbaru. Nah, kemudian saya blok untuk tulisannya biar tebal. Nah, kemudian saya ubah postingan. Nah, akan ada notifikasi postingan berhasil diupdate. Setelah saya review, nah itu akan berganti sendiri untuk postingannya. Kemudian saya cek di sini, kita reload, nah otomatis postingannya akan berganti. Kita read more, nah di dalamnya seperti ini. Jadi sudah berubah untuk judulnya, kemudian slagnya, serta foto dan isinya, begitu. Mungkin itu untuk yang sama. Jadi sama untuk kondisinya di menu action ini, edit dan delete nya sama. Sama. Kemudian yang terakhir saya terapkan untuk menu delete data. Jadi data yang ini itu saya coba untuk menghapusnya. Nah, di sini saya klik, akan ada notifikasi apakah kamu akan menghapus postingan ini. Saya oke. Nah, kemudian postingan berhasil dihapus. Kemudian saya cek di sini, kita reload. Nah, postingannya kembali lagi. Ini yang pertama. Ya, mungkin seperti itu untuk tugas Laravel yang saya buat untuk memenuhi checkpoint yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.